Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI mulai menemukan titik terang pelaku penembakan aktivis sayap kanan Charlie Kirk yang tewas saat pidato di Utah Valley University Rabu 10 September 2025. Meski masih dalam pencarian, tetapi FBI sudah merilis terduga pelaku atau sosok yang dicurigai kurang dari 24 jam setelah penembakan terjadi. Selain itu, mereka juga sudah menemukan jenis senjata sekaligus peluru yang dipakai, serta perkiraan titik penembakan dilakukan. Mereka juga membuat sayembara dan menawarkan hadiah bagi yang dapat memberikan informasi soal keberadaan pelaku. Terdapat sejumlah informasi lagi yang dirilis oleh FBI seputar penembakan Kirk. Apa sajakah itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. FBI telah merilis foto terduga pelaku atau sosok yang dicurigai sebagai penembak Charlie Kirk. Pihak berwenang meminta bantuan publik secara langsung dengan merilis foto-foto sosok yang diduga merupakan pelaku penembakan. Berbagai gambar yang disebarkan oleh FBI dan kepolisian Utah menunjukkan seorang pria dengan kaos hitam, celana jeans, kacamata hitam, dan mengenakan topi baseball. Langkah ini menunjukkan bahwa pihak berwenang belum dapat mengidentifikasi terduga pelaku melalui fitur pengenalan wajah atau teknologi lainnya. FBI menawarkan hadiah hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah kepada penangkapan pelaku penembakan. Hingga Kamis sore, FBI telah menerima lebih dari 200 informasi. Direktur FBI Kash Patel telah tiba di Utah pada Kamis 11 September untuk mengawasi langsung perburuan pelaku penembakan. Sosok pelaku masih bebas lebih dari 30 jam setelah penembakan. Meskipun saat ini pelaku masih dalam pencarian, namun FBI telah mengamankan senjata yang diyakini digunakan untuk mengeksekusi Charlie Kirk. Senjata itu adalah senapan jenis bolt action yang berkekuatan tinggi dan ditemukan di hutan terdekat dari lokasi kejadian. FBI menyebut sang pelaku tiba di kampus sesaat sebelum tengah hari dan menggunakan tangga untuk mencapai atap gedung universitas. Adapun jarak dari atap universitas ke lapangan tempat Charlie Kirk ditembak sekitar 131 meter. Rincian lokasi bisa dilihat pada peta berikut. Komisaris Departemen Keamanan Publik Utah, Beau Mason menjelaskan pelaku melarikan diri ke permukiman warga setelah melakukan aksinya. We were able to track the movements of the shooter. Starting at 11:52 a.m., the subject arrived on campus, shortly away from campus. We have tracked his movements onto the campus, through the stairwells, up to the roof, across the roof to a shooting location. After the shooting, we were able to track his movements as he moved to the other side of the building, jumped off of the building, and fled off of the campus and into a neighborhood. Saksi mata mengatakan pengamanan bagi Kirk sangat sedikit, sementara banyak titik rawan di sekitar lokasi. Meskipun peserta yang hadir sebanyak 3.000 orang, hanya ada 6 petugas polisi dan tim keamanan swasta kecil yang mendampingi Charlie Kirk. Charlie Kirk tewas ditembak mati dalam tur pertamanya di Utah Valley University Rabu 10 September 2025. Acara ini merupakan bagian dari tur Charlie ke sejumlah universitas di seluruh negeri bertajuk American Comeback Tour. Sebelum penembakan terjadi, Charlie tengah duduk di meja debatnya dalam sesi Prove Me Wrong dan menjawab pertanyaan dari para penonton. Sebuah video menunjukkan Charlie tengah berdebat dengan seorang siswa tentang penembakan massal dan isu transgender. Lalu hanya beberapa detik kemudian suara tembakan terdengar dan mengenai leher Charlie. Charlie terlihat memegang lehernya saat ia terjatuh dari kursinya. Audiens yang menghadiri acara tersebut pun berlarian. Melansir Al Jazeera, Charlie ditembak sekitar 20 menit setelah memulai acara tersebut. Tak ada orang lain yang tertembak selain Charlie dalam insiden itu. Tak lama usai penembakan terjadi, pihak universitas menyatakan seseorang telah ditahan. Tapi orang tersebut rupanya bukanlah pelaku penembakan dan dibebaskan usai diinterogasi.
Charlie sendiri merupakan tokoh konservatif terkemuka, pendiri Turning Point USA, dan sekutu dekat dari Donald Trump. Saat berusia 18 tahun, Charlie mendirikan Turning Point USA, sebuah organisasi pemuda konservatif terkemuka di AS. Ia mendapat dukungan awal dari para donatur Partai Republik, termasuk anggota keluarga Trump. Kelompok Charlie berkembang menjadi gerakan pemuda konservatif terbesar di Washington. Ia memiliki banyak pengikut berkat unggahannya yang berani di media sosial. Selama bertahun-tahun, Charlie menjadi pemain utama dalam jaringan influencer pro-Trump yang digambarkan sebagai wajah gerakan Make America Great Again. Trump pun kerap memuji sekutunya ini karena berhasil membawa banyak pemilih muda dan pemilih kulit berwarna ke pihaknya selama kampanye presiden 2024. Seorang tokoh publik bisa jatuh hanya dengan satu peluru. Charlie Kirk, aktivis konservatif sekutu dekat Trump, tewas dalam sebuah debat terbuka. Bukan di medan perang, tapi di ruang yang seharusnya jadi ajang bertukar pikiran. FBI sudah merilis foto terduga pelaku. Hadiah ratusan ribu dolar digelontorkan, ratusan informasi masuk. Senjata sudah ditemukan, tapi satu hal tetap menganga. Sang pelaku masih bebas lebih dari sehari setelah tembakan itu. Di balik kasus ini tersingkap rapuhnya pengamanan publik di Amerika Serikat dan bebasnya penggunaan senjata api bagi warga sipil. Ada luka yang menohok jantung demokrasi Amerika, bahwa kata-kata kini bisa dibungkam dengan peluru. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.